Yang paling panjang itu hisapnya orang kaya kan Pak ya. Yang paling cepat hisapnya orang miskin. Orang miskin apa yang mau dihisap? Yang hartanya cuma itu saja, cepat. Tapi kalau orang kaya banyak sekali. Ada yang hartanya berapa M disimpan di bank. Belum lagi sok-sok itu akan dihitung loh Pak. Salah menempatkan, tidak ada yang lepas dari penghisapan dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Makanya jangan terlalu bangga jadi orang kaya, jangan terlalu nestapa jadi orang miskin, biasa saja. Lalu kata Imam, wahiyat laisa bimalin alal haqiqah, karena itu bukan harta secara hakikatnya, itu bukan harta yang sebenarnya. Ikan cuma titipan dari Allah tuh, bukan milik kita yang asli. Itu dikasih saja, dititipkan oleh Allah. Kalau Allah mau mengambil, hilang sudah. Kalau sudah dijadikan bangkrut, sudah nggak bisa apa-apa kita. Makanya dititipkan untuk menjadi harta yang bermanfaat bagi kita suatu saat nanti. Caranya bagaimana? Titipkan. Jangan titip di bank, titip pada anak yatim, titip pada orang-orang miskin, duafa, tukang beca, titip di masjid untuk kepentingan agama, perjuangan. Lah itu yang nanti akan datang pada hari kiamat, harta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man waffa wa wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani perintah Allah tidaklah semudah kita berkata-kata, karena siapapun untuk sekedar membicarakan dengan lisan itu mudah, yang berat adalah melaksanakan dalam kehidupan, termasuk kita untuk membicarakan dan membahas sekarang ini sangatlah mudah. Yang berat itu melaksanakan istiqomah di atas apa yang telah kita bicarakan, yang telah kita pahami. Maka tidak ada kekuatan dan pertolongan melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan lupa untuk senantiasa kita minta kepada Allah pertolongannya, karena kita bisa berangkat ke masjid, bisa melaksanakan berjamaah, ruku, sujud, dan sampai sekarang kita bisa duduk, itu karena pertolongan Allah, juga karena rahmatnya. Kalau bukan karena ditolong dan dirahmati Allah, kita tidak akan yakin, kita tidak akan percaya akan pahala yang disiapkan oleh Allah. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, "Lau ya'lamu ma baina, lau ya'lamuna ma fi shafil awal
la atauha walau habwan. Seandainya mereka tahu apa yang ada di shaf pertama, pasti mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Kita tidak tahu, kita belum pernah melihat, kita tidak merasakan bahkan apa yang Allah siapkan di shaf pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi kita yakin di sana Allah siapkan pahala, meskipun belum kita rasakan, belum kita nikmati, tapi kita yakin. Nah, ini juga merupakan nikmat, rahmat dari Allah karena kita masih percaya. Banyak orang yang percaya kepada Allah tapi masih juga tidak percaya dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin percaya tapi meremehkan. Banyak orang yang percaya sholat berjemaah banyak pahala yang disiapkan tapi meremehkan terhadap pahala itu. Maka beruntunglah kita yang sekarang ini masih percaya, yakin dan tidak pernah ragu sedikit pun. Para hadirin hadirat, kita kembali membahas nasihat Al-Imam Sulaiman Al-Baji kepada kedua putranya sampai pada perkataan afatud dunia, musibah dunia. Qala berkata, wa man ruziqa minkuma malan, dan siapa di antara kalian berdua yang diberi rizki harta, fala yaj'al fil usuli illa aqallahu fa inna syaghabaha tawilun wa sahibaha zalilun. Maka barang siapa di antara kalian berdua yang diberikan rizki harta, janganlah menjadikan dalam sumber dalam kehidupan untuk urusan dunia kecuali sedikit saja yang dipakainya, karena kerusakannya panjang akibatnya, salah menempatkan, salah membelanjakan panjang akibatnya, dan pemiliknya, pemilik harta zalilun, dia akan taat kepada harta. Dan kita bisa merasakan orang yang Allah kasih harta banyak kadang diperbudak oleh hartanya, sehingga dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, perbedaannya orang memiliki harta dengan memiliki ilmu. Kalau memiliki harta, harta akan kamu jaga sekuat tenaga. Tapi kalau memiliki ilmu, ilmu yang akan menjagamu dari berbagai dosa. Maknanya apa? Kalau kita lupa akan asal dan tujuan kita diciptakan, lalu kita hidup di dunia ini dengan pikiran penuh menumpuk harta, maka kita yang akan diperbudak oleh harta. Wa sahibaha zalilun, pemilik harta itu akan tunduk kepada hartanya. Makanya dia bingung cara menyimpan supaya aman, supaya takut kadang ditinggalkan oleh hartanya. Nanti Al-Imam mengatakan begitu. Kan kita merasakan Pak ya, penyakit orang kaya apa coba? Takut jatuh miskin. Orang kalau sudah banyak hartanya, sukses, yang ditakutkan takut bangkrut, itu saja Pak. Kenapa? Kadang kurang percaya kepada Allah. Kalau orang miskin apa penyakitnya? Nestapa Pak. Tapi kita yang percaya kepada Allah, dibikin kaya oleh Allah biasa saja, dibikin miskin oleh Allah santai saja. Berteman dengan orang kaya tidak terlalu merasa wah, atau berteman dengan orang miskin, ya tetap menghargai dan menghormati. Kenapa? Kita lebih takjub dan yakin, kita lebih menganggap yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang kaya. Karena kekayaan yang mereka miliki datang dari Allah.
Tapi namanya dunia kadang membuat kita lupa Pak ya. Dan kita demikian kadang, kalau sudah ada orang kaya dekat dengan kita, berteman dengan kita, nah itu yang membuat kita silau. Makanya sering kita sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, barang siapa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Saya juga sering menyampaikan Pak, kalau ada santri disuruh-suruh sama orang kaya, orang pencari ilmu mau diatur-atur sama orang kaya, berarti banyak para ulama yang akan disuruh-suruh dan diatur-atur oleh para pejabat. Padahal tidak begitu seharusnya. Seharusnya para pencari ilmu yang mereka harus mengatur orang-orang yang memiliki harta. Para ulama yang harus mengatur para pejabat. Begitu Pak. Dan itu terjadi pada zaman dahulu. Sekarang kita hidup di akhir zaman, keadaan terbalik. Harta yang mengatur kita, dan kita jangan mau yang demikian. Kalau Allah menjadikan seseorang dekat dengan kita, maka hargai karena dia telah beriman kepada Allah. Jangan hargai karena banyak hartanya saja. Itu tidak dibenarkan. Itu namanya silau dengan dunia. Nauzubillah. Lanjut kata Imam, fa inna syagbaha tawil, karena kerusakan harta atau salah membelanjakan atau berfoya-foya hidup di dunia, maka akan panjang. Apa panjang? Akibatnya, terutama nanti pada hari kiamat. Dan itu yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang paling panjang itu hisabnya orang kaya kan Pak ya. Yang paling cepat hisabnya orang miskin. Orang miskin apa yang mau dihisap? Yang hartanya cuma itu saja, cepat. Tapi kalau orang kaya banyak sekali. Ada yang hartanya berapa M disimpan di bank. Belum lagi sok-sok itu akan dihitung loh Pak. Salah menempatkan, tidak ada yang lepas dari penghisapan dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Makanya jangan terlalu bangga jadi orang kaya. Jangan terlalu nestapa jadi orang miskin, biasa saja. Lalu kata Imam, wahiyat laisa bimalin alal haqiqah. Karena itu bukan harta, secara hakikatnya itu bukan harta yang sebenarnya. Ikan cuma titipan dari Allah tuh, bukan milik kita yang asli. Itu dikasih saja, dititipkan oleh Allah. Kalau Allah mau mengambil, hilang sudah. Kalau sudah dijadikan bangkrut, sudah nggak bisa apa-apa kita. Makanya dititipkan untuk menjadi harta yang bermanfaat bagi kita suatu saat nanti. Caranya bagaimana? Titipkan. Jangan titip di bank, titip pada anak yatim, titip pada orang-orang miskin, duafa, tukang beca, titip di masjid untuk kepentingan agama, perjuangan. Lah itu yang nanti akan datang pada hari kiamat, harta yang sebenarnya. Cuman kadang yang kita titip di bank jauh lebih besar daripada yang dititip pada orang miskin. Loh, percaya tidak? Itu yang akan datang pada kita loh. Hartanya ratusan juta, yang dititip cuman 3.000, 5.000, 10.000. Yang datang pada kita itu yang dititip pada orang miskin. Apa kata Nabi? Yu'ta bil a'mali yaumil qiyamah. Pada hari kiamat seluruh amal akan didatangkan. Amal-amal yang dikerjakan oleh kita, oleh hamba Allah ini, nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah dan akan berjumpa dengan orang yang mengamalkan. Datang, fataji'us sholat, sholat datang. Ya Allah, saya ini sholat. Allah berfirman, innaki alal khair. Engkau sholat baik-baik saja, santai. Datanglah puasa, datanglah amal-amal yang lain, termasuk datang sedekah. Ayo Rabb, ana sedekah. Ya Allah, saya sedekah.
Allah berfirman, innaki alal khair, sedekah engkau baik-baik saja. Untuk apa mereka datang kepada Allah? Untuk berjumpa dengan siapa yang mengamalkan. Sedekah yang kita keluarkan datang kepada Allah, ingin berjumpa dengan orang yang bersedekah. Lalu semua amal-amal datang. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaji'ul Islam, datanglah al-Islam dan berkata, ay Rabb, anal Islam wa antas salam, aku adalah al-Islam sedangkan engkau maha salam. Maka Allah berfirman, innaka alal khair bika al-yawma akhudhu wa bika uti, engkau baik-baik saja Islam, hari ini aku akan menyiksa denganmu hamba-hambaku, atau aku akan memberi rahmat dan ridhaku denganmu pula. Siapa yang mengamalkan Islam akan Allah kasih rahmat, ridha, dan barang siapa yang meninggalkan Islam, Allah akan menyiksa kita. In taghallaba ala al-jihah aduwwun hala bainahu wa bainaha. Kalau musuh sudah mengalahkan atau menaklukkan, atau musuh atau ada orang yang berusaha merampas harta kita, atau harta orang dengan harta diambil dari seseorang, maka sudah terpisah antara dirinya dengan hartanya. Kalau misalkan ada yang berusaha merampok atau mencuri, lepas sudah. Kadang kita stres gara-gara mikir harta yang tidak datang kepada kita, atau kita lupa, kita gila gara-gara harta yang diambil dari kita. Itu kan makanya firman Allah, wala tafrahu bima atakum, janganlah terlalu berbangga dengan apa yang Allah beri kepadamu, jangan terlalu senang, biasa saja. Dan sebaliknya jangan terlalu bersedih bima fatakum, dan jangan terlalu bersedih dari apa yang luput dari kamu. Musibah menimpa kita biasa, tetap sabar kalau ditimpa musibah, bersyukur kalau diberikan keluasan harta. Wa in ihtaja ila al-intiqali anha tarakaha aw taraka aktsaraha. Kalau misalkan dia ingin harta itu ingin berpindah kepada yang lain, bisa jadi dia meninggalkan hartanya. Maksudnya kalau seseorang mau berpindah ke suatu tempat, kadang hartanya ditinggalkan atau ditinggalkan sebagian. Kalau misalkan orang ini harus berpindah ke suatu tempat, harta yang disayangi ditinggalkan semua, kata al-imam, atau banyak yang ditinggalkan. Pindah kemana? Ya banyak hal. Berpindah tempat tinggal misalkan karena suatu sebab, karena suatu musibah. Banyak orang-orang yang terkena musibah meninggalkan hartanya. Di mana itu? Misalkan Lapindo, Pak. Orang kena Lapindo kan rumahnya ditinggalkan, ya. Dan itu tidak kita harapkan, tidak kita duga. Atau kena musibah-musibah yang lain. Di saat tidak ada musibah kita bangga dengan harta, tapi Allah kasih harus pindah kamu ke tempat yang lain. Yang kita banggakan nggak ikut bersama kita kadang. Dan yang paling menakutkan ketika kita harus berpindah ke alam kubur, kita harus berpindah ke alam barzakh. Jasad kita ditanam di bawah tanah, ruh kita diletakkan oleh Allah di alam barzakh. Kata Nabi SAW, kalau sudah mati manusia, yang akan menyertainya ke kuburnya 3, yang akan ikut ke kuburannya 3. Pertama, hartanya. Yang kedua, anaknya. Yang ketiga, amalnya. Ya mungkinlah di suatu tempat kalau ada orang meninggal hartanya dibawa. Ya tidak semua memang. Tapi kalau keluarganya biasanya nganter.
harta dan keluarga cuma ngantar di pemakaman lalu pulang. Kata Nabi, dia akan kembali ke rumah, nggak masuk ke dalam kubur. Tapi yang akan menyertainya di dalam kubur amal-amalnya. Amal-amalnya yang akan menyertai di dalam kubur yaitu amalnya. Dan kalau sudah diletakkan di alam barzakh, pertanyaan malaikat akan bisa kita jawab berdasarkan amal-amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Kalau sudah pertanyaan demi pertanyaan malaikat selesai atau disebut dengan fitnatul qabr, berapa lama masanya ditanya oleh malaikat? Sebagian tabi'in ada yang mengatakan selama 7 hari 7 malam. Ditanya terus, ditanya, siapa Rabb kamu, apa, siapa nabi kamu, apa agamamu, dan seterusnya. Termasuk yang ditanya dalam hadis Rasul, pertama yang akan ditanya pada hari di pemakaman, di pekuburan seorang hamba dari amalnya adalah solatnya juga. Kalau dalam hadis kan dikatakan pertama ditanya pada hari kiamat kan, dari amal hamba adalah amal solat. Ternyata di kubur juga ditanya solat kita. Kalau selesai pertanyaan itu, maka akan mendapatkan hasil atau nilai dari pertanyaan malaikat. Disebut dengan ni'matul qabri atau azab qabri. Kalau misalkan jawaban kita bagus sesuai dengan amal kita, maka akan kita dapatkan nikmatul kubur. Apa nikmat kubur? Nikmat kubur diantaranya kuburan kita akan diluaskan sepanjang mata memandang dan akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal-amal kita juga akan dijelma oleh Allah menjadi makhluk yang husnul wajhi, wajahnya tampan, elok, husnul rih, aromanya enak. Datanglah kepada ruh yang ada di dalam barzakh, bertanya ruh, man anta, siapa kamu? Ana amalukas soleh, saya ini amal kamu yang soleh. Tapi sebaliknya kalau dia dapat azab kubur, kuburnya dibikin tersempit sampai tulang-tulangnya akan bersilangan, akan menghimpit dirinya, akan dibikin gelap, dan amal-amalnya akan dijelma oleh Allah menjadi makhluk yang buruk rupa dan busuk aromanya. Datang kepada ruh, bertanya, man anta? Ana amaluka su, siapa kamu? Saya adalah amal kamu yang buruk. Diperintah oleh Allah menemani sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit, menemani dalam kuburnya. Subhanallah. Para jemaah yang sama-sama berbahagia, itu perpindahan kita kalau sudah selesai masa di akhirat. Makanya para ulama salaf, ada ulama salaf ada yang mengatakan begini, ni'mal qabru, ni'mal manzil al qabru liman atau Allah. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik rumah yaitu kuburan bagi orang yang taat kepada Allah. Berarti mukhalafahnya, kebalikannya, bagi orang yang tidak taat kepada Allah, kubur itu bukan sebaik-baik tempat tinggal kita. Ya, kita akan merasakan kalau sudah mati, Pak. Kalau belum mati belum. Tapi beruntung kalau sekarang kita belum mati, sudah percaya dan selalu menangisi. Karena yang kita takutkan dalam kematian bukan ketika matinya, Pak. Kalau ketika mati kan sebentar itu, meskipun sakit, meskipun proses dicabutnya ruh sakit, tapi itu enggak lama. Nabi saja dengan dicabutnya ruh, kata Nabi, seperti duri menancap lalu dicabut. Itu sakitnya Nabi, dicabut ruh dari badannya. Itu enggak lama. Tapi yang lama itu setelah kematian, Pak. Yang kita takutkan, yang kita pikirkan setelah mati itu pertanyaan malaikat dan seterusnya. Apalagi kalau sudah berpindah lagi ke alam selanjutnya, alam akhirat. Ini adalah al-intiqal al-hakiki, perpindahan yang hakiki. Harta kita sudah tinggal, nggak pakai sebagian, semuanya kita tinggal di dunia.
Yang akan menambah kita apa? Amalnya tadi. Lalu kata Imam selanjutnya, la yasiluka illa ma qaddara laka. Tidak akan sampai kepadamu kecuali yang ditakdirkan untukmu. Wa man ihtaja minkuma, dan barang siapa di antara kalian berdua butuh apa? Harta. Falyujmil fit talabi, maka perbagus mencarinya. Cara mencari harta perbaiki, perbagus, percantik. Cari harta dengan cara yang halal, lagi thayyib. Cari dengan kejujuran, bukan dengan curang, bohong, menipu orang. Cari dengan cara jual beli yang jelas, bukan dengan syubhat atau riba. Fa innahu la yafutuhu ma qaddara lahu, karena tidak akan hilang darinya, tidak akan menjauh darinya kalau sudah ditakdirkan untuknya. Tidak akan menghindar, tidak akan hilang, tidak akan luput kalau sudah ditakdirkan untuknya. Mananya apa? Hidup kita sudah ditakdirkan, harta dan rezeki kita sudah ditentukan. Kalau sudah sekian harta kita, rezeki kita dalam hidup ini, itu nggak akan luput meskipun kita tidak bekerja kadang. Tapi sebaliknya, kalau sudah harta kita bukan bagian kita, meskipun alaku borok timur rucing buat dan sebagainya, Pak, tapi kalau memang bukan bagiannya nggak akan dapat juga. Maka di sini kata Imam, wala yudrik ma lam yuqaddar lahu, dan tidak akan menjumpainya, tidak akan didapatinya harta rizki yang bukan ditakdirkan untuknya. Nah, begitu. Wa qad dzakarallahu ta'ala ma wa'adha bihi al-'abdu salihu ibnahu fi misli hadza. Dan Allah Ta'ala telah menyebut nasihat hamba soleh kepada putranya semisal ini, semisal nasihat beliau kepada kedua putranya disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman. Berarti nasihatnya Luqman kepada putranya. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, bahwasanya jika ada sebesar biji sawi di dalam batu, atau ada di langit atau di bumi, Allah pasti mendatanginya, Allah pasti mendatangkannya. Allah tahu sesuatu yang tersembunyi sedikit pun, Allah tahu. Innallaha latifun khabir, karena sungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui, lagi maha teliti. Maknanya apa? Luqman Al-Hakim nasihatnya kepada putranya juga dijadikan nasihat oleh Al-Imam kepada kedua putranya tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manusia tidak mungkin menjangkau, tersembunyi di batu atau di dalam bumi atau di langit. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma rezeki. Bagi Allah sangat mudah. Oleh karenanya Al-Imam mengingatkan, kalau mencari rezeki carilah dengan cara yang bagus. Maksudnya secara syar'i yang halal, thayyib, jauh dari nilai-nilai haram dan riba. Bukan dengan cara curang, bukan dengan cara menipu orang, atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena itulah semua nanti akan didatangkan pada hari kiamat lalu dihisab. Nah, ini berarti nasihat yang sangat mendalam loh, Pak. Karena Luqman Al-Hakim, beliau dijelaskan seorang yang bukan nabi tapi orang soleh, Luqman Al-Hakim. Dan beliau ini termasuk di zaman Nabi Musa, cuman orangnya orang negro, tidak tinggi, kecil,
Dalam penjelasan cara fisiknya itu wajahnya, kulitnya hitam, bibirnya tebal, tapi soleh. Saking solehnya Allah pernah memberi pilihan mau jadi nabi atau dikasih hikmah dalam berkata-kata. Maka memilih supaya dikasih hikmah saja, jangan jadi nabi. Sehingga apa? Setiap ucapannya penuh dengan hikmah, termasuk nasihat kepada putranya. Yang diabadikan hanya beberapa nasihat, tapi sebenarnya banyak nasihat-nasihatnya. Di antaranya ini, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah. Wah, ini kata-kata yang penuh dengan hikmah, nasihat yang sangat mendalam, mengajarkan kepada putranya, wahai anakku, Allah Maha tahu. Kamu harus tahu, Allah Maha tahu. Kamu harus percaya, Allah Maha mengetahui segalanya. Maksudnya begitu, Pak. Kan kadang kita susah tuh menasihat anak kita, mendidik dengan tauhid. Mengajarkan siapa sih Allah? Allah itu mengetahui perbuatan kita yang sangat tersembunyi, Allah tahu. Kadang susah, Pak. Mikiran nasihat anak tibi kenyura salat fi malarat orang tuh. Tina jawab bila tua atau betibi. Gimana tuh Pak? Yang senikah. Mun la tua di masjid mangkat tibi tasor. Akhirnya banyaklah anak-anak kita yang kalau sudah tua bukan malah makin baik karena orang tuanya kadang tidak peduli. Ini kan tidak hanya kepada orang awam, ustadz-ustadz sekalipun juga akan anak-anaknya belum tentu jadi baik. Itu penting. Nasihat al-imam kita jadikan sebagai cara untuk menasihati anak-anak kita, termasuk nasihat Luqman al-Hakim juga. Lalu kata al-imam selanjutnya, man atas sultana uftutina, orang yang datang kepada penguasa pasti terfitnah. Siapapun yang datang kepada penguasa fitnahnya besar. Maka imam berkata, wajtaniba suhbatas sultani mastata'tuma, jauhi oleh kalian berdua wahai putraku berteman dengan penguasa semampu mungkin. Wa taharraya al-bu'da minhu ma amkanakuma, dan hati-hati sekuat tenaga menjauh darinya semampu mungkin. Fa innal bu'da minhu afdal minal izzi bil qurbin minhu, karena menjauh dari penguasa itu lebih utama daripada kamu hidup jaya dekat dengan penguasa. Kaya, dibikin jaya, dibikin punya kedudukan dekat dengan penguasa, ternyata lebih utama jauh dari penguasa meskipun hidupnya susah. Kata imam, wah ini betul-betul memiliki tazkiyah yang hebat, Pak. Hati yang betul-betul bersih. Karena kadang manusia kalau ikut hawa nafsu yang dicari kejayaan kan, meskipun dengan cara mendekat kepada penguasa. Coba, kan yang dicari sekarang bagaimana hidup enak toh? Akhirnya mencari jalan pintas lewat penguasa. Kayak kalau hati kita betul-betul bersih, tazkiyahnya kuat kepada Allah. Kalau orang tasawuf ya bilangnya suluk tasawuf. Sebenarnya nama lainnya tasawuf ya, tazkiyah. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah tasawuf. Kalau Ibnu Qayyim menyebut dengan istilah tazkiyatun nafas. Sebenarnya sama, masalah hati saja. Kalau hati kita bersih, nggak akan dekat dengan penguasa. Itu yang dikerjakan oleh para ulama tasawuf zaman dahulu, atau istilahnya ulama-ulama yang memiliki tazkiyah yang kuat. Contohnya siapa? Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terkenal kan, Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kita kalau coba mengkaji hidup beliau, justru beliau itu maunya menasihati penguasa, bukan malah menjilat-jilat kepada penguasa. Tapi bukan beliau mau mendekat,
Kalau ada penguasa datang kepada beliau, datang ke rumahnya, beliau masuk ke rumah. Nggak mau disambut dengan cara yang baik, nggak mau disambut dengan harus menghormati sedemikian rupa, bukan. Tapi biasa saja. Itu beliau. Tapi kepada umat Islam, fakir, miskin, du'afa, anak yatim, wah beliau tawaduk kepada mereka. Cuman kepada penguasa beliau enggak. Nah, itu tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lanjut. Fa inna sahiba sultani khaifun la ya'man. Kata Imam, karena orang yang berteman sahabatnya penguasa ini, dia takut, enggak aman dia. Namanya berteman kan ada saja Pak, enggak aman. Ada kesalahan sedikit dibesar-besarkan, enggak salah malah dicari kesalahan. Wa khainun la yu'man. Orang yang berteman dengan penguasa biasanya punya pengkhianatan. Ada sifat pengkhianat yang enggak bisa dipercaya. Wa musiun in ahsana yukhafu minhu wa yukhafu bisababihi. Orang yang berteman dengan penguasa kadang buruk perbuatannya. Kalau penguasa tadi berbuat baik kepadanya, dikasih kedudukan, dikasih nikmat, takut kepada penguasa, tunduk kepadanya dengan cara ini. Kan begitu Pak ya? Jangan terlalu senang dikasih harta sama penguasa. Biasanya kan kata orang kebanyakan makan haram, akhirnya yang haram pun dihalalkan. Nggak tahu. Dan itu Rasul menyebut sudah akan datang suatu masa di mana orang mencari rizki tidak melihat kepada halal dan haram. Naudzubillah. Wa yattahimuhun nasu min ajlihi. Orang yang berteman dengan penguasa sering dituduh oleh orang-orang karena bertemannya tadi. Meskipun mungkin baik, tapi tuduhan datang. Apalagi tidak baik kok. Menjilat-jilat, oh sudah jelas itu. In qarraba fatana wa in ab'ada ahzana. Kalau dia mendekat kepada penguasa, terfitnah, pasti sudah ada fitnahnya. Banyak ujian. Tapi kalau dia menjauh dari penguasa, tapi kadang sedih ya. Kalau dia menjauh dari penguasa, kadang merasa sedih. Kenapa? Ini karakter orang yang berteman dengan penguasa, sahibus sultan. Yuhsiduka shadiq ala ridahu idza radiya. Karena temanmu akan hasad kepadamu, kata Imam. Kalau kamu dekat kepada penguasa, temanmu, sahabatmu akan hasad iri kepadamu karena kamu meridhai dan penguasa ridha kepadamu. Teman sendiri kadang iri kepada kita. Wa yatabarra'u minka waladuka wa waliduka idza sakhita. Tapi apabila penguasa marah murka kepadamu, anak dan orang tuamu akan berlepas diri darimu. Wa yuksir laimuka idza mana'ah. Akan banyak orang yang akan mencelamu kalau penguasa sudah tidak memberi kepadamu. Mulai Pak Edine nyocol kan banyak mencela kan begitu Pak ya. Tulat pun semacam nikah. Adalah tak kanjain bangkrut. Wa yuqillu wa yaqillu syakiruka idza syabi'a. Dan akan sedikit bersyukur kepadamu kalau sudah kenyang. Sudah dapat sudah dapat tujuannya. Selesai sudah. Kalau belum tercapai yang jadi proyeknya, wah butuh. Nah ini maksudnya Al-Imam Sulaiman Al-Baji menyebut karakter atau ciri-ciri orang yang suka dekat dengan penguasa begitu. Fahadhi halus salamati ma'ahu. Nah ini kata Imam, keadaan selamat. Bagaimana menyikapi penguasa tadi supaya dia jangan berteman dengan penguasa, menjauh darinya.
Wala sabila ila salamati mimman ya'ti ba'dahu. Tapi enggak ada jalan selamat bagi orang yang mendatangi penguasa dengan cara tadi. Ya aslinya Pak ya. Karena Al-Imam kan seorang ulama. Anak-anaknya juga beliau meyakini akan jadi ulama gitu. Maka ulama itu jangan mendekat kepada penguasa karena pasti terfitnah sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendekat kepada penguasa pasti terfitnah. Kalau dulu haram, tapi kalau sudah dekat jadi halal. Kan begitu ya. Halal. Tapi kata Imam selanjutnya, musahabatus sultani fil ma'ruf, berteman dengan penguasa dengan cara yang baik itu ada caranya. Lihat kata Imam, qala berkata, fa inim tuhina bi suhbatihi, tapi jika memang diuji harus berteman dengannya, auda'athu ila zalika daruratan, kalau atau memang harus berteman, maksudnya ya mungkin penguasa butuh ilmunya, butuh nasihatnya, kan mendekat karena darurat, dibutuhkan sekali. Falyataqallil minal mali wal hal. Kata Imam, ini caranya, triknya. Kalau memang penguasa butuh masukan, butuh nasihat, dekat dengan penguasa, caranya ini untuk menjadi baik dan soleh penguasa itu, maka persedikitlah harta dan kedudukan. Persedikit, maksudnya jangan terlalu senang kalau dikasih harta sama penguasa. Begitu. Ini sudah isya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya mohon maaf atas segala kurangannya. Demikian kaf bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.